Yo, welcome back to my YouTube channel. Back in with me, Farstofik, di konten Bacot Bola. Ya, ada yang salah fokus mungkin ke jersey gue. Ya, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah nonton video gue sebelumnya, yang belum nonton silahkan cek aja. Gue review jersey fantasi gue, ya kan. Gue ya iseng-iseng lah bikin jersey yang proper untuk tim baru kita di Liga 2, Rans Cilegon FC, ya kan. Dan di konten Bacot Bola kali ini ya, di episode kali ini ada dua pembahasan. Jadi gue membahas miripnya jersey PSG Pati dan rencana AA Raffi yang katanya mau beli klub lagi. Waduh, ini memang Sultan Andara the best, duitnya cuannya kenceng pak. Jadi langsung ke pembahasan pertama, yaitu miripnya jersey PSG Pati. Kemarin tuh banyak yang DM gue ya, tapi awalnya gue nggak ngecek DM atau notif dari Instagram gitu, dan gue juga nggak buka-buka sosial media kemarin lusa atau kapan itu, yang di Twitter kan juga rame tuh. Awalnya gini, kemarin Minggu ya, tanggal 11 kalau nggak salah, si PSG Pati ini yang bekerja sama dengan Mills merilis jersey terbarunya ya, untuk jersey home. Ya sejauh ini memang jersey home dulu nih, yang jersey away-nya masih belum kelihatan cuy. Nah, dan kemarin tuh abis launchingnya ini, itu tuh rame banget. Awalnya gue taunya gini, temen gue si Bang Spidey lokali jersey tuh ngepost di story-nya jersey klub, intinya klub luar gitu ya. Awalnya gue nggak ngeh, cuman ya udah gue swipe gitu kan, terus gue cek, ini kok mirip ya, kok PSG ini klub mana tuh. Gue lihat logonya tuh apal gitu, maksudnya gue nggak langsung lihat nama klubnya apa, kayak ini kayaknya klub Belanda deh gitu kan. Terus gue lihat kayaknya logonya Willem gitu ya, klub Eredivisie gitu. Ternyata iya bener kan. Akhirnya gue baru buka DM, ternyata iya, banyak yang udah DM, bang ini jersey-nya mirip bang, tolong dibahas bang, di Bacot Bola bang, ini kok bisa kayak gini lagi gitu. Ya sebenarnya gini sih, apa ya, gue juga awalnya juga susah mau ngomong gitu, karena jujur kalau lu ngelihat dari first impression lu ya, ngelihat secara overlook, memang gue bilang mirip cuy, itu mirip banget, mirip. Cuman lah kalau lu ngelihat secara closer look, secara details, memang ya banyak lah yang beda gitu, dari kerahnya atau beberapa kayak mungkin di cuffs-nya juga beda, atau mungkin di polanya juga beda. Cuman kan sebenarnya kan itu kan kayak aksesoris aja ya, toh mungkin si Willem sendiri juga mungkin juga pernah pakai kerah atau enggak gitu. Cuman mumpung di tahun ini ya, atau kebetulan di tahun ini si Willem ini memang nggak ada kerahnya. Kebalik ya, dia ada kerahnya, terus yang PSG Pati ini yang nggak ada kerahnya. Jadi ya bisa dipastikan beda lah gitu ya. Cuman kan karena warnanya memang ya temanya sama, merah biru ya, merah biru dengan dasar warna putih, ya langsung semua notice kalau ini mirip gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, si Willem ini kan pakai aparel lokalnya Belanda gitu ya. Jadi bukan aparel lokal sini, aparel lokal Belanda, yaitu si Robe. Jadi Robe ini aparel lokal asal Belanda yang berasal dari Rotterdam. Nah, sebenarnya memang belum ada statement apa-apa sih dari si pihak Willem atau dari aparelnya tuh si Robe. Cuman kan gini ya, kalau kita ngomong desain mirip, sebenarnya menurut gua di dunia ini, itu tuh nggak ada yang apa ya, original sih jujur. Karena menurut gua gini cuy, dari masa ke masa sejarahnya apapun ya, pasti tuh kayak recycle history gitu. Jadi kayak pasti ada masanya kayak ngulang-ngulang gitu, kayak ya lu tau lah, kayak lifestyle juga kayak gitu. Terus kayak misalkan tahun 90-an lagi musim apa, terus tiba-tiba di tahun 2000 ke atas musim lagi gitu. Menurut gue itu sesuatu hal yang wajar, dan apalagi kalau desain setahu gue itu memang tidak bisa dipatenin cuy. Jadi nggak bisa didaftarkan ke hak cipta. Jadi kalau ngeklaim sih ya sulit rasanya untuk ngeklaim gitu ya. Apalagi ya lu tau lah, maksudnya ini entah kebetulan atau gimana gitu ya. Ya lu tahu maksudnya AC Milan sama Persipura aja juga pasti juga sama gitu, misalnya merah hitam juga, dan itu nggak bisa lu hindarin gitu ya. Apalagi kan kita tahu juga PSG ini kan memang logonya ya, yang PSG Pati kan identik dengan warna biru dan merah juga ya, sama kayak logonya si Willem kan juga kayak gitu. Cuman yang gue perhatiin tuh di depan tuh ada spot putih yang memang khusus tempat buat sponsor, itu juga mirip. Maksudnya yang untuk di Willem tuh kalau lu lihat ada satu sponsor yang di depan, itu memang di backgroundnya tuh udah dikosongin spot putih. Sama juga di jersey PSG yang dari Mills itu juga kayak gitu. Jadi ada sekitar 4 sponsor yang di depan udah dikosongin spotnya warna putih. Ya mirip-mirip lah gitu. Cuman kan gini ya, apa ya, kayak kemarin tuh yang bener-bener yang disudutin sama netizen tuh kan si aparelnya ya.
ya dalam hal ini si Mills gitu, yang memang bener-bener dapat serangan banyak banget yang menurut gue barbar dan bertubi-tubi gitu. Ini apaan sih gitu, dan banyak yang mulai membanding-bandingkan kayak ya mending brand ini brand itu lebih original idenya atau apa gitu ya, sampai gue ngebaca di komenannya tuh idih, namanya netizen pak, lu mau bilang apapun ya mereka maha benar gitu. Apalagi kalau misalkan lu mau klarifikasi ya lu malah tambah kelar. Maksud gue gerak apapun tuh tetap salah di mata netizen gitu ya. Kita tahu netizen maha benar gitu, maksudnya susah pak untuk ngadepin netizen gitu, karena untuk suatu proses finalisasi suatu jersey ya, ini kan ya kayak project lah gitu kan, project bareng-bareng, nggak cuma satu orang si desainernya tuh kan, enggak gitu ya. Walaupun gue nggak belain si Fajar juga sih gitu, cuman kan karena gini, maksud gue ya ini kan Mills tuh kan cuman memproduksi ya cuy, maksud gue dia kan juga punya klien gitu ya, kliennya dalam hal ini si PSG Pati gitu. Dan apakah mereka memang dari sebelumnya tidak memikirkan resiko-resiko yang kedepannya seperti apa atau gimana nya, kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Cuman kan mungkin toh sebaiknya kalau memang itu menimbulkan resiko dan dari sebelumnya udah bisa difikirkan ya mungkin bisa lah lain kali dihindari gitu. Dan maksud gue ini yang kena menurut gue brand image-nya sih, kasihan si Mills-nya. Karena gini, kemarin kan sempat rame juga kan beberapa waktu yang lalu yang logo timnas copot gitu kan, dan ya sekarang apalagi PSG Pati yang kerja sama Mills juga ya kan, itu desainnya mirip gitu. Dan menurut gue nggak tahu sih sekarang, mungkin kayak gue nggak bisa ngejudge, ini bukan statement gue cuma menerka-nerka bahwa mungkin kayak netizen pun atau ya publik udah kayak underestimate gitu sama si Mills-nya gitu. Cuman ya gue nggak tahu untuk nilai brandnya tetap terjaga atau enggak gitu ya. Semoga sih tetap terjaga. Toh menurut gue jersey-nya tuh masih fine-fine aja sih, maksud gue toh kualitasnya juga tetap bagus, maksudnya untuk polanya oke, jahitannya rapi, terus detail-detailnya juga dapat banget kalau Mills ya, terus bahannya juga kualitas gitu kan ya. Menurut gue ya, gue ulangi sekali lagi, maksudnya di dunia itu nggak ada yang original gitu, maksudnya semua tuh pasti kayak ada recycle gitu kan. Toh ya bukannya gue anak seni, mahasiswa seni gitu, enggak, cuman sebenarnya kalau memang di istilah seni itu di dunia ini tuh memang nggak ada yang original cuy. Yang original tuh hanya punya Tuhan. Serius. Jadi memang manusia ya dari dulu ya seoriginal dia, pasti dia juga melihat dari masa lalu gitu. Ya kayak sistem ATM lah, amati tiru modifikasi. Ya tergantung sekarang modifikasinya seperti apa, yang lebih ke inovasi atau enggak, atau yang mirip-mirip atau yang persis banget gitu. Ya menurut gue sih, saran gue ya, gue sebagai pengamat jersey gak bisa bicara banyak sih, maksudnya karena kayak gini-gini tuh memang gak bisa dihindari cuy. Jujur resiko ini pasti ada, dan mungkin itu yang sekarang jadi beban di Mills sih kalau menurut gue ya. Gue ngelihatnya sih seperti itu. Ya gue nggak tahu merekanya gimana, santuy-santuy aja atau gimana. Ya cuman kan kemarin banyak banget komentar miring nih gitu kan. Kalau gue sih sebagai kolektor juga, ya pasti gue kalau gue ngeliat jersey ini bagus ya gue beli gitu. Maksudnya gue juga tetap koleksi, dan ya kalau ada rezeki pasti gue review juga buat teman-teman yang pengen tahu informasinya seperti apa tentang jersey ini gitu kan. Dan gue nggak tahu kenapa sih akhir-akhir ini gue nggak bisa marah. Maksudnya gue nggak bisa yang meledak-ledak gitu kalau ngelihat hal-hal yang aneh gitu di konten gue. Yang mungkin karena ya kemarin kan gue ada masalah juga di kehidupan pribadi gue yang mungkin malah membentuk karakter gue kayak lebih kalem gitu. Ya mungkin kalau lu inget, gue 2 tahun yang lalu itu kan sempat ngebakar jersey kan, maksudnya bener-bener kayak bikin sensasi lah, bikin gebrakan gitu, kayak cari perhatian banget nih Bang Faris ya kan. Ya mungkin kedepannya gue masih bisa seperti itu, cuman kalau sekarang sih gue kayaknya kalem-kalem aja lah. Kayak lebih santai aja, kalem untuk menghadapi hal-hal yang kayak gini. Toh menurut gue ya semoga sih kedepannya bisa lah dihindari untuk kayak gini-gini. Kalau dibilang plagiat sih enggak ya, menurut gue plagiat banget sih enggak. Toh beda lah sama desainnya si Willem musim ini ya kan. Dan apalagi gue suka nih jersey yang Willem. Gue kalau nggak lihat jersey PSG Pati gue nggak bakal merhatiin jersey Willem, karena gue ngeliat jersey Willem itu bagus teman-teman. Jadi kerahnya tuh keren banget ya, maksudnya kayak klasik gitu. Terus di bawahnya tuh ada bahan ribnya kecil, detailnya tuh oke banget. Terus apalagi gue ngeliat di Instagramnya si Willem tuh, wah itu udah rame banget komentarnya netizen Indonesia yang norak. Ya biasa lah, kayak ini belum rame, aduh nitip sendal dulu dah gitu ya. Iya, netizen Indo mah dari dulu memang begitu ya kan. Kemarin sih pinternya si Willem tuh ngelihat potensi kalau wah tiba-tiba engagement Instagramnya lagi naik nih, langsung kan di story-nya tuh langsung ngepost jualan jersey pak. Ntar gue taruh lah di sini kan, gue taruh nih. Itu langsung tahu, wah ini lagi dikunjungin banyak netizen Indo nih ya kan, lagi rame. Ya siapa tahu ada yang kolektor nyantol terus ngelihat jersinya Willem cakep langsung dibeli kan, siapa tahu. Akhirnya makanya si adminnya si Willem pinter kemarin ngelihat potensinya langsung di post jualan jersinya ya kan. Ya akhirnya kecipratan juga si Willemnya.
Ya banyak yang komen juga PSG cabang Belanda atau Willem cabang Pati lah atau apalah ya, whatever you name it lah gitu. Intinya gue ulangin sekali lagi, ini kejadian yang nggak bisa dihindarin gitu. Dan original nggak selalu original. Ya udahlah tadi lah intinya cukup. Ya gitu aja mungkin. Langsung aja ke bahasannya kedua ya. Jadi kabar Raffi Ahmad mau beli klub lagi. Kemarin tuh rame banget ya setelah ya bukan bikin sensasi sih, karena menurut gua si AA Raffi ini juga memang punya niat baik sih di sepak bola gitu kan, pengen ngembangin industrinya, pengen mengorbitkan ya pemain-pemain muda dan pengen apa ya, intinya ya ujung-ujungnya prestasi timnas Indonesia lah pastinya kan, ujung-ujungnya kan muaranya ke situ semua gitu. Dan kemarin setelah viral dan setelah boomingnya dengan Rans Cilegon FC, kemarin tuh sempat rame banget juga AA Raffi ini mau akuisisi klub Liga 3. Nah, kabar terbarunya itu tim dari Bogor ya, PSB Bogor. Ya kita tahu lah di Bogor kan yang Liga 1 kan ada Persikabo ya kan, Persikabo Kabupaten Bogor. Nah, yang satunya nih PSB Bogor. Ya mungkin buat teman-teman belum tahu, logonya tuh masih unsur kedaerahan banget gitu. Kalau gue dulu tuh tahu PSB Bogor tuh malah dari MBB ya kan. Karena kan pernah juga PSB Bogor nih pakai jersey MBB. Jadi gue tahu nah klub dari Bogor ini. Dan kemarin sih sebenarnya kenapa ini jadi awal pertanda ya, karena si AA Raffi ngaku kalau dia berambisi juga, bukan berambisi sih, jadi kayak dia pengen ada niatan juga beli klub Liga 3. Nah, klub Liga 3-nya tuh nggak disebutin secara spesifik, cuman kemarin beberapa waktu lalu AA Raffi ini silaturahmi ke Bogor ketemu sama Bima Arya Sugiarto ya, yang dimana beliau ini adalah wali kota dari kota Bogor ya. Jadi ya mungkin di situ juga masih isu rumor sih. Menurut gue kayak masih silaturahmi sih. Jadi kayak masih belum ada pembicaraan serius atau obrolan yang mengarah akuisisi dan pembelian klub gitu. Cuman kan kemarin ya isu rumor gitu. Tanggepin santai aja, kita bawa enjoy. Ya kalau memang bener-bener terjadi ya bagus gitu, maksudnya ada yang mau mengangkat klub yang namanya nggak terlalu terdengar banget di nasional gitu kan, ya maksud gue misinya AA Raffi berarti bagus gitu. Dan kalaupun memang diakuisisi ya semoga tetap dengan unsur kedaerahannya, kearifan lokalnya tetap dijaga gitu aja gitu kan. Dan ya mungkin sekian itu aja video konten bacot bola kali ini ya kan. Dan mungkin buat teman-teman yang merasa suka dengan video ini, please lah share video sebanyak-banyaknya ya kan, siapa tahu nanti duit gue dari sini bisa buat beli jersey PSG Pati, kita review terus kita compare sama yang Willem. Nanti ada konten baru yang banding-bandingin jersey pastinya ya. Dan support gue terus juga as always dengan klik tombol subscribe yang di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke bor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristopik dan akun toko jalan gue di @firstgood dan @firstsupply. Oke? And I'll see you in this video. Oke, ciao, bye bye.